Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Erwati Lise, salah satu dosen tetap Fakultas Ekonomi, tepatnya program studi manajemen Universitas Merdeka Pasuruan. Saya diangkat sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan pada tahun 2018 dengan perolehan jabatan fungsional pada tahun 2021. Saya mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, yaitu bidang manajemen, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen strategi yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Mata kuliah manajemen strategi merupakan mata kuliah inti yang memiliki 3 SKS. Mata kuliah ini bisa diambil mahasiswa pada semester genap, yaitu semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan sebagai proses organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Manajemen strategi juga merupakan ilmu untuk memahami kemana arah perusahaan, mengidentifikasi cara mencapai tujuan, dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami pengertian serta lingkup manajemen strategi. Proses manajemen strategi meliputi perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi strategi pada organisasi atau perusahaan. Sebagai pendukung capaian pembelajaran, saya menggunakan beberapa buku, artikel, serta jurnal penelitian yang relevan. Metode pembelajaran mata kuliah manajemen strategi yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment, serta saya kombinasikan dengan metode role playing. Metode delivery saya lakukan dengan menyampaikan materi pembelajaran secara langsung dengan metode ceramah dan menggunakan PPT serta video untuk mendukung materi yang saya sampaikan. Untuk meningkatkan keaktifan serta interaksi dengan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan atau mahasiswa bisa yang berkesempatan bertanya terkait materi yang saya sampaikan. Melalui interaksi ini diharapkan mahasiswa dapat berpikir kritis serta berpendapat sesuai materi yang sedang mereka terima. Selain itu, mahasiswa juga bisa sharing dengan menyampaikan pengalaman sebagai cara memperkaya pengetahuan serta memberikan contoh konkret atas setiap fenomena yang relevan dengan materi pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen dalam pembelajaran, saya memberikan tugas terstruktur baik berupa makalah, kemudian resume, serta kuis terkait materi. Sedangkan metode role playing juga saya terapkan pada beberapa sesi pertemuan dengan tujuan agar mahasiswa bisa memahami implementasi materi di lapangan. Metode pembelajaran role playing ini merupakan suatu kegiatan bermain peran yang diperankan oleh peserta didik. Bermain peran ini memiliki fungsi yaitu untuk mengeksplorasi skill pemecahan masalah dan tingkah laku serta mengeksplorasi materi pelajaran dengan cara yang berbeda. Terkait penilaian akhir mata kuliah manajemen strategi ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% UTS, dan 35% untuk UAS. Berikut video pembelajaran saya di kelas terkait mata kuliah manajemen strategi dengan topik pembahasan awal, yaitu tentang pengertian, sejarah, dan hierarki manajemen strategi. Selamat menyaksikan. Kemarin mungkin refresh karena nanti output dari perkuliahan yang pertama terus juga sampai keempat yang materi itu nanti pembagian perkuliahan ya. Jadi di metode perkuliahan 2 sampai dengan 4 nanti kita mengadakan perkuliahan dengan metode delivery interaktif. Jadi saya mendelivery ilmunya ke mahasiswa interaktif, kita berdiskusi gitu ya. Artinya nanti yang pertemuan ke-5 dan seterusnya kita pakai metode role playing yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi di sini sudah saya susun kemarin beberapa materi yang akan diberikan di pertemuan 2 sampai 3. Ini masih
merupakan metode pembelajaran dari terapi ya, yang di pertemuan ketiga sampai dengan di pertemuan keempat. Jadi yang di sini adalah metodenya adalah delivery and terapi. Nah, dengan tugas setiap pertemuan adalah saya lakukan pengumpulan jurnal perkuliahan. Ya, untuk merefresh ilmu yang sudah diterima, ya nanti kalau ujian kita sudah lancar. Ya, nanti jurnal perkuliahannya saya share untuk template-nya. Kemudian saya share lagi nanti alamat klasternya, karena kemarin ada emailnya yang kurang, jadi salah saya membuat lagi lokasinya, jadi saya share ke sana. Nah, tentang role play saya sudah menyiapkan formatnya juga. Kira-kira kapan sih batas waktunya kalian bisa mengerjakan? Nah, ini sudah ada yang ingin ingin saya sekarang sudah mulai membuat, boleh kan? Nyicil, berarti seperti itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ini saya share dulu formatnya sudah saya buat ya. Nah, di sini. Jadi nanti kelompok sudah dibentuk yang kemarin ya 1 sampai 9. Tugasnya adalah nanti membuat video di sini ya. Jadi yang 1 sampai 9 nanti tema masing-masing sesuaikan dengan yang sudah saya share. Nah, kelompok 1 tentang apa, kelompok 2 tentang apa, dan seterusnya. Outputnya ada 2 nanti. Output yang pertama membuat video ya dengan durasi maksimal atau kurang lebih 10 menit, nanti di-upload di YouTube seperti yang sudah saya sampaikan. Isinya nanti sesuai dengan tema masing-masing, kemarin dengan tema masing-masing, suatu peristiwa atau permasalahan yang terkait tema. Jadi jika tema banyak sekali masalah, kamu ambil satu aja. Contoh permasalahan atau peristiwa dari tema masing-masing kelompok ya, diambil satu aja, kemudian itu dibahas secara terstruktur oleh manajemen perusahaan. Siapa di sana manajemen perusahaannya? Anggota kelompok yang kemarin. Jadi kalian mendiskusikan ada masalah apa di situ, kalian diskusi, kalian membahas kenapa, akhirnya carilah jalan keluar. Itu jadi sebuah film pendek lah istilahnya ya, film pendek untuk menggambarkan tema yang akan kalian sampaikan ke audiens. Jadi mungkin ada mahasiswa di perusahaan apa di perguruan tinggi lain yang ingin belajar tentang tema itu, jadi bisa dari kalian yang menggunakan itu ya. Jadi di sini adalah nanti di-upload di YouTube. Nah, nanti untuk tanggal pengumpulannya, nah di sini di-upload di GC, hanya linknya, link YouTube-nya apa gitu ya. Biar nanti ini melihatnya langsung ke YouTube-nya masing-masing. Di-upload di GC, di sini adalah tanggal 12 Maret 2024 jam 23.59. Itu adalah pertemuan terakhir di metode delivery and terapi. Maksudnya sebelum ke ini yang kita membahas. Jadi di pertemuan perkuliahan yang keempat itu selesai, kalian sudah bisa mencicil untuk mengambil tugas yang mau dibahas di minggu selanjutnya. Nah, di sini ya. Nah, satu kelompok cukup satu aja yang kirim, jangan semuanya. Jadi kelompok misalkan kelompok 1 ketuanya Mbak Modi, yang kirim hanya Mbak Modi aja. Ya. Terus nama akunnya jangan terlalu jauh gitu loh. Nanti namanya Aziza, jadinya si Lucky misalkan. Jadi nanti saya akan, ya nanti kalau misalkan bicara cepet gitu, waduh loh itu lupa ternyata Lucky tapi Aziza tadi gitu. Itu kadang-kadang satu permasalahan bagi dosen kalau mau melihat. Satu kali lagi juga harus upload send, jangan lupa send supaya statusnya nggak di bawah. Kalau belum desain itu di bawahnya, kalau istilahnya di bawah itu nggak bisa terekam di atas yang kelihatan, ya. Nah di situ. Nanti output keduanya adalah berupa makalah. Nah di sini terkait materi ini dibahas secara tuntas, ya. Nanti makalahnya dikumpulkan di tanggal 2 sampai dengan 9 April. Itu adalah sebagai nanti tugas berikut untuk UTS. Karena UTS sudah di hari raya, kemarin kan di 1 minggu sebelum hari raya ya, nanti akan saya mundur sampai dengan di hari-hari sebelum hari raya. Jadi saya kasih waktu seminggu untuk mengumpulkan makalahnya tadi. Tetapi bukan berarti kalian enak-enakan makalahnya zong sampai dengan hari itu. Karena kan ada tugas nanti ada paparan, ya kan? Di pertemuan kelima kita kan akan mengulas kelompok 1 maju, habis videonya dipaparkan.
dibahas materinya gitu kan. Jadi kalian tetap menyiapkan PPT-nya. Ya, PPT kan istilahnya lebih sederhana seperti makalah, jadi video plus PPT itu yang disiapkan untuk yang setiap minggunya, tapi berupa makalahnya nanti dikumpulkan saat UTS. Jadi UTS-nya berupa waktunya sudah berupa makalah, bukan tes tulis ya, karena memang waktunya krusial itu sudah hari-harinya, gitu ya. Tandanya saya masuk ke sini. Jadi materi terakhir sampai dengan S2 sampai 9 April dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Soft copy. Nah, soft copy di Google Classroom juga, oke? Nah, di sini plus nanti ada hard copy-nya juga dikumpulkan di kelas. Kalau misalkan kelasnya waktu itu memang sudah libur, ya tidak di sekretariat gitu ya. Jadi soft copy tetap diperlukan nanti sebagai dokumentasi yang kita perlukan kalau ada sesuatu di fakultas itu ya. Nanti hard copy juga diotentikkan aja cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu kelompok cukup satu yang diperlukan. Nah, di sini dari tugas di sini ada yang ditanyakan. Sudah jelas? Jelas. Wah, tidak ada yang makalah. Saya tanyakan dulu. Ya. Nah, sumbernya nanti ada bisa dari buku, bisa dari jurnal, website, televisi, radio, terserah untuk membuat materi itu. Tapi yang saya wajibkan adalah buku. Karena bagaimanapun kita punya mahasiswa yang untuk belajarnya itu dari bisa berguna ke perpustakaan. Ya, jadi wajibnya adalah buku. Di sini yang lain-lainnya ini tambahan, boleh. Ya, kalian tidak terpaku pada satu buku. Ya, apakah konsepnya itu kita harus jadi bagian di perusahaan? Kan sekarang ada yang usaha-usaha kayak di talk shop, di pulang boleh? Boleh, ya. Sekali lagi perusahaan ya, kalian jangan bertendensi perusahaan itu adalah suatu tempat yang membuat barang. Perusahaan bukan hanya manufaktur berarti kan menghasilkan barang, tapi bidang jasa juga termasuk perusahaan. Itu yang kadang sering kita sedikit salah persepsi. Perusahaan berarti suatu tempat yang memproduksi barang, Bu, gitu kan? Berarti di situ ada nanti yang dibahas juga masalah manufaktur, masalah proses barang, gitu kan? Tidak begitu. Perusahaan ada yang bidangnya jasa. Jadi kalau misalkan kalian bergerak di bidang jasa, misalkan penyewaan apa, pelayanan apa, mungkin software, boleh, nggak masalah. Jadi kita berpikirnya jangan terlalu sempit hanya ke manufaktur atau produk aja, bisa ke jasa, gitu ya. Nah di sini, jadi kalian bebas nanti mengekspor diri sehingga memahami materi itu tidak sempit, ya. Jadi di sini sumbernya harus ada. Kemudian catatan yang penting, saya juga heran, kenapa saya menulis seperti ini? Makanya ini ada kelas pagi A dan pagi B dilarang kelas membuat makalah yang sama atau persis. Nggak mungkin kok, Bu, gitu kan ya? Tapi itu terjadi loh. Pernah saya ada kelas yang membahas masalah jurnal gitu ya. Plok, jadi judulnya sama, cara menulisnya sama, susunannya sama, kok iso? Misalkan judulnya sama, kebetulan ya nggak tahu. Mau diambil itu, ambil itu, judulnya sama, tapi kan orang isi otaknya beda, harusnya tulisnya beda, itu udah bisa tahu. Nah, kok bisa? Katanya sih nggak tahu, Bu, kita juga nggak ada ya, tapi bagaimanapun ya namanya penulisan itu nggak mungkin sama, kan korek tidak sama. Jadi saya lakukan sama, tapi kalau misalkan kebetulan sumbernya sama, nggak apa-apa, tapi nanti tentunya metode menulisnya juga nanti ya gitu ya. Jadi saya kasih ini keleluasaan kalian mau materi di mana, tapi yang jelas daripada sebagai ya. Ibu yang makalah ini cuma materinya aja apa semua masalahnya Nggak usah. Jadi pangkalan itu adalah materi kita belajar. Gitu. Ini dibalik, Mbak. Materinya di makalah itu belajar ini. Kok saya masih belum paham ya? Istilah video
videonya. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi pendukung itu videonya mendukung istilahnya. Ya, kalau dari video dulu Mbak belajar buku agak berat. Jadi bukunya dulu dibaca kan istilahnya begitu ya. Kok masih belum paham? Yuk kita lihat videonya ya apa sih penerapannya. Jadi saling melengkapi maksudnya seperti itu. Nah, sudah saya siapkan template-nya sebelum kalian tanya. Nah, di sini. Yuk kita belajar bersama-sama karena kalian sekarang sudah semester 4 ya. Semester depan ini sudah sibuk dengan nanti ada KKN gitu kan ya. KKN terusnya waktunya cepat sekali sudah harusnya pas skripsi ya. Jadi ayo belajar menulis, belajar menulis. Nah, itu aja. Jadi nggak usah dipikirkan yang terlalu berat. Nah, sekarang belajar mengenal ya caranya. Minimal ini apa? Oh, buat tulisan itu biar center. Itu aja dulu. Minimal tata kanan. Jadi skripsi itu pada ada yang ini. Yang kanan itu masuk keluar. Minimal belajar menata karakter seperti apa gitu ya. Jadi mulai sekarang belajar menulis. Menulis diupayakan jangan kopas-kopas saya. Kopas itu nanti kamu nak plagiasi. Kompas boleh tapi diubah gitu loh. Jadi kompas itu diganti-ganti dengan kata-katanya sendiri. Kompas itu hanya sebagai istilahnya kerangkanya gitu loh. Tapi kalau langsung dikopas-kopas ke rekam berarti yang 60% balik nggak bisa, nanti dikasih kritis susah. Sekarang harus ada plagiasi. Nah, di sini sudah saya susun ya. Saya susun. Nah, ini ada macam-macam sudah. Tinggal kalian nanti menyesuaikan. Tabel juga ada, kemudian data gambar juga ada, gitu ya. Ini nanti bisa untuk mengandung, membuat makalahnya. Kan masih banyak waktu bisa dicicil ya. Biar santai, tetapi tepat sasaran. Data pusaka ini ya. Mulai sekarang belajar Mendeley itu seperti apa? Mendeley itu harus belajar. Karena pada saat menulis menurut siapa itu kalau kamu ketik dengan manual nanti di data pusakanya susah untuk memunculkan. Tapi kalau bisa sudah menulis menurut siapa itu sudah pakai Mendeley, nanti kamu di data pusakanya tinggal insert bibliografi, enter keluar. Menghemat waktu di belakang. Di saat menulis itu sudah pakai Mendeley. Coba belajar di YouTube kan malah di YouTube. Ada di YouTube, ada di TikTok, ada sembarang pokoknya. Banyak tidak ahli TikTok. Jadi kalau di TikTok bisa lihat sekarang ini banyak sekali di situ caranya. Pelan-pelan ini kan waktunya masih panjang, ya enggak pelan. Nah, itu belajar di situ. Nanti kasusnya enak guys. Nanti tinggal enter keluar semua. Dan tidak akan ada tertinggal. Pasti tertulis semua. Ini adalah template-nya. Makalahnya. Saya tanyakan. Silakan. Enggak usah takut salah. Tidak ada pertanyaan yang sama. Belum ada. Nanti sambil menunggu, mungkin pertanyaan yang muncul saya ini ya, jadi materi ya. Nanti kalau ada yang tiba-tiba itu nggak apa-apa, tanya langsung ya. Oke, manajemen strategi. Nah, jadi sebuah formulasi baru, karena sudah belajar berbagai banyak manajemen dia kan, manajemen sumber daya manusia, kesehatan, operasi dan sebagainya. Sekarang ada manajemen strategis. Kenapa strategi perlu dimanajemen? Sebenarnya apa sih? Proses organisasian, kontroling organisasi, manajemen ya. Jadi manajemen adalah sebuah ilmu seni kan ya. Ilmu seni sebenarnya sebuah seni yang mengatur di organisasi itu dengan fungsi-fungsi tadi itu ya. Adalah, nah ternyata strategi di perusahaan itu dipilih, diatur, diolah dengan sebaik mungkin. Karena sebuah perusahaan strateginya bagus tapi tidak dikelola dengan baik percuma.
hanya tinggal sebuah cerita, hanya sebuah tulisan gitu aja. Ya, perusahaan kan harus punya strategi. Gimana caranya perusahaan itu bisa terus hidup gitu kan, bisa terus bisa bersaing. Tapi kalau strateginya nggak diatur dengan bagus, dengan sesuai kemampuan perusahaannya ya tinggal cerita gitu kan. Ini adalah perlunya nanti di manage. Nah di sini. Nanti hasilnya hari ini adalah mahasiswa memahami apa itu ruang lingkup manajemen strategi sejarahnya dan juga tentang visi-misi. Ya, jadi hari ini kita outputnya nanti kita lihat. Nah ini saya bercerita pada zaman dahulu, di tahun-tahun Mbak ya dulu ya kita masih belum ada yang lain. Di Amerika Serikat itu ada perusahaan bicycle sepeda swing ya, ada swing bicycle. Padahal kalau kamu mau masa-masamu yang terkenal sepeda apa? Ini ya, Kulit mereknya kulit Hah? Ini terus BFE ya, BFE apa benar? kulit Polygon. Jadi kan zaman sekarang itu ya ini sepeda zaman sekarang. Nah zaman dulu tuh ada namanya swing bicycle ini dia tuh nomor 1 di Amerika Serikat. Makanya nggak ada yang mengalahkan wis konsen ada yang bisa mengalahkan. Suatu saat perusahaannya ini bangkrut tiba-tiba karena dia yakin benar hanya menjual nama. Kalau perusahaan saya namanya sudah bagus, brandnya sudah oke, nggak ada yang bisa menandingi, terus dia jalannya itu tanpa arah, tanpa strategi yang terus bisa diupdate, akhirnya dia bangkrut, kalah dengan para pedagang baru. Loh kenapa kok dia sampai seperti itu? Dia brandnya bagus, nomor 1. Saya pegang nomor 1 katanya, ada nomor 2 itu ya kok bisa itu? Ternyata dia tidak pernah melakukan penelitian dan pengembangan. Dia nggak pernah mensurvei, nggak pernah bertanya ke konsumen, nggak pernah melihat lingkungannya. Sekarang orang itu pinginnya ya sesuai. Pingin sing kecil, apa pingin sing besar, apa pingin yang bisa di perkotaan atau apa pingin yang ada di gunung bisa juga kan? Dia harus tahu itu sekarang. Kalau dulu mungkin seperti ini hanya berpikirnya sepeda panjang itu ya di kota, jadi kerangkanya, modelnya, rodanya dia yang di kota lancar gitu kan. Ternyata perkembangan ke depannya banyak orang ingin punya sepeda gunung. Ke gunung bisa naik sepeda ternyata. Nah, kesempatan itu diambil oleh perusahaan lain memproduksi sepeda gunung. Sehingga swing ini kalah, banyak orang beralih karena dia tadi itu hanya percaya dengan brandnya, tapi dia nggak pernah bertanya ke konsumen, ke lingkungan melihat sekarang perkembangannya itu pinginnya seperti apa sih gitu. Itulah kegagalan perusahaan besar saat itu. Nah, sehingga manajer perusahaan di sini akhirnya berpikir gitu kan ya, dia berarti harus mengelola perusahaan dengan lebih baik lagi. Itu ada sebuah pengalaman yang tidak enak gitu kan. Nah di sini, jadi manajer perusahaan itu akhirnya menyimpulkan bahwa keputusan seorang pimpinan itu jangan hanya berdasarkan aturan yang sudah ada. Biasanya kan gini kalau kita ketemu gitu ya di perusahaan itu, ini sekarang ini ya, kalau bisa aturan sekarang jangan begini, jangan begitu, karena sekarang biasanya gitu kok. Kan biasanya seperti itu. Nah itu kata-kata biasanya itu. Kalau sudah biasanya seperti itu, di zaman sekarang masih menggunakan biasanya seperti itu kan berarti kan nggak adil. Berarti kalau sekarang misalkan, ayo kita berubah menggunakan sistem misalkan, jangan manual lagi. Kalau manual itu boros kertas, boros waktu, ya kita harus berubah. Karena sekarang semua sudah pada pakai sistem. Orang sudah nggak mau lagi lama-lama. Efisiensi waktunya itu sudah dipertimbangkan. Jadi tidak ada istilahnya biasa nih, jadi sudah colek sudah tidak boleh dipakai lagi. Jangan lama. Ya, makanya di resume ini sampai sekarang itu tidak bagus lagi. Kemudian perhitungan untuk tren sekarang. Nah di sini. Nah seharusnya perusahaan itu melihat masa depan sebagai tujuan. Jadi dia itu berpikirnya kita tuh jangan hanya yang sekarang atau bulan depan, itu pikirannya masih pendek. Jadi harus berpikirnya di masa depan. Perusahaan harus punya istilahnya
jangkauan yang minimal 5 tahun ke depan itu maunya seperti apa sih? 10 tahun ke depan itu kita inginnya seperti apa? Jadi berpikirnya sudah tidak di jangka waktu yang pendek. Itu seharusnya begitu. Nah, jika masa depan itu nantinya prediksi bahwa akan ada banyak perubahan gitu ya. Apalagi sekarang politik ya, politik ini sekarang aja tidak sama dengan politik 2019. Banyak sekali hal baru, apalagi nanti persaingan ke depan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan, apalagi model orangnya, perilaku orangnya pastinya akan banyak berubah. Nanti zamanmu punya anak dengan zamanmu sekarang aja pasti berbeda. Nah, kalau sudah berpikiran seperti itu, berarti perusahaan harus mengurangi dari dalam di sini. Karyawannya diberikan kemampuan yang lebih, ada pelatihan, ada pengalaman. Jadi di divisi operasional perusahaan itu harus dikuati dari bagian keuangannya, bagian pemasarannya, produksinya harus dikuati semua. Karena kalau mau berjalan itu bukan hanya pimpinan, tapi semuanya harus berjalan. Di Bogor sendiri sini, kalau mau jalan, kalau mau maju gitu ya, persaingannya sekarang sesuatu sekali karena memang perguruan tinggi swasta itu kan juga berat ya perjalanannya kalau mau nyanyi atau mungkin mutunya diperbaiki gitu ya harus ada bersama-sama di rektoratnya, jalan ke BAK, ke BAU ya kan, kemudian di fakultasnya nggak bisa rektorat berjalan sendiri, fakultasnya nggak bisa. Di fakultasnya, ayo kita juga perkuat diri di yayasannya. Jadi semuanya bergerak bersama. Itu contohnya. Jadi dasarnya kenapa strategi itu perlu di-manajemen tadi. Sebuah cerita. Nah, menjadi perusahaan harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Seharusnya seorang pemimpin seperti itu. Sekarang pimpinan bertanya hari ini, bagaimana dan di mana organisasi saya sekarang? Kira-kira, saya contoh umur ya, biar mudah ya. Umur saat ini bagaimana posisinya? Posisi saya di mana sekarang dibandingkan di mana? Dengan Jakarta, dengan ITSN. Apakah umur ada di atas, atau sama, atau di bawah, atau bagaimana saat ini? Jika hasilnya jawabannya misalkan ya semoga kita masih bisa bersaing karena saya lihat rating peringkat umur kemarin tidak terlalu jelek sekali dibanding di tetangga gitu ya. Jika misalkan jawabannya itu jelek misalkan, ternyata umur kok ada di bawah dari mereka misalkan jawabannya nggak sesuai dengan harapan saya sebagai pimpinan ya, berarti saya harus bertanya yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak berubah? Berarti sekarang posisi di bawah nih, nggak sesuai harapan saya. Berarti saya harus bertanya, kita nggak berubah, nggak ada perubahan, ya opo gitu. Jawabannya pastinya sudah ada di sini. Ya kita akan sama aja di bawah, atau mungkin hilang dari peredaran, gitu kan bisa jadi ya. Nah, jawaban yang tadi itu kita hilang atau kita di bawah terus bisa kita terima nggak? Kalau udah terima ya wis, ya sudah. Nggak usah pikir apa-apa, ya biarkan. Itu kalau jawabannya bisa saya terima. Tapi kalau saya nggak terima, waduh nggak iso. Umur ini perjalanannya sudah panjang, mulai tahun 85 kita berdiri sendiri. Jadi kita tuh dulu sama rumah malam jadi satu. Tahun 85 kita rumah tangga sendiri. Perjuangan sudah lama ya. Mosok kita korbankan seperti ini. Kalau nggak saya nggak terima. Nah di sini tindakan khusus apa yang akan dilakukan? Harus ada yang namanya tindakan. Kalau harus berubah ya berubah. Dan semuanya harus mau meninggalkan zona nyamannya. Jadi setiap pemimpin itu seharusnya ada juga pertanyaan yang selalu ada di benaknya. Kalau berubah benar ada yang berubah sudah diterima aja. Kalau berubah ya omong, gitu kan ya. Ada 2 pilihan di sana. Nah itu ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Nah di sini jadi manajemen strategi itu banyak sekali teori. Ini saya hanya detail gitu ya, kalau semuanya nanti nggak cukup ya. Jadi di sini
saya juga satu bahwa adalah mempromosikan